Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Afif Nur Afandi, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati, Bapak Yeto, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati, Bapak Erwin Kumaramindarta, selaku Pendamping Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020. Yang saya hormati, Bapak Tony Budi Santosa, serta Saudara Tica Gilang Maulana selaku pemateri pada acara hari ini. Yang saya hormati, Muhammad Afif Nur Sultoni, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020. Yang saya hormati, Munica Zainul Fadilah, selaku Ketua Pelaksana, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang pada mana sudah mengantarkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Iman Bagus Prasya, selaku pembawa acara. Kami ucapkan selamat bergabung pada acara kuliah tamu Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020 dengan tema Temukan dan Kembangkan Soft Skill dalam Meningkatkan Mutu Kerja di Era Revolusi 4.0. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, sosialisasi materi dan sesi tanya-jawab. Yang keempat, doa dan penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi dihimbau kepada seluruh peserta, diharapkan bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dikarenakan link presensi akan diumumkan menjelang akhir acara. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan kuliah tamu Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020. Tata tertib peserta kuliah tamu Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020. Yang pertama, link Zoom akan dikirimkan H-1 pelaksanaan kegiatan melalui WhatsApp Group. Yang kedua, peserta diharapkan memasuki room 10 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, room akan dibuka dari pukul 07.50 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu, waiting room dalam Zoom akan diaktifkan. Yang keempat, acara akan dibuka dan ditutup oleh MC, dan sesi penyampaian materi akan dipandu oleh moderator. Yang kelima, peserta harus mematikan mikrofon saat kegiatan berlangsung. Yang keenam, peserta harus berbusana dan dalam keadaan duduk bila menyalakan kamera. Yang ketujuh, peserta tidak boleh menyela pemateri dan bisa menyampaikan pertanyaan apabila dipersilahkan oleh moderator. Yang kedelapan, pertanyaan dan tanggapan dari peserta dapat dilakukan dengan menggunakan fitur raise hand action. Yang kesembilan, peserta harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Yang kesepuluh, presensi dilakukan menjelang akhir acara yang akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan WhatsApp Group. Yang ke-11, peserta diberi waktu untuk melakukan presensi 60 menit menjelang akhir acara dan setelah itu link presensi tidak bisa diakses kembali. Yang ke-12, sebagai bukti kehadiran akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dari kehadiran dalam Zoom meeting, peserta wajib menggunakan display name dalam kolom meeting berupa nama lengkap yang sesuai dengan nama yang telah didaftarkan. Diharapkan peserta memperhatikan agar tidak ada salah ketik dan nama lengkap. Yang kedua,
melalui link from presensi yang akan dikirim menjelang akhir acara. Yang ke-13, peserta melampirkan bukti screenshot acara pada link from presensi. Yang ke-14, kehadiran dan pengisian kritik saran acara dari peserta merupakan syarat mendapatkan e-sertifikat. Yang ke-15, peserta akan mendapatkan e-sertifikat melalui email yang telah digunakan saat pendaftaran, dengan batas maksimal pengiriman 7 hari setelah acara berlangsung. Apabila belum mendapatkan sertifikat, mohon menghubungi saudara Nova Fifty Safatullah dengan nomor WA yang sudah tertera. Yang ke-16, tata tertib ini berlaku sampai kegiatan selesai. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yaitu Bapak Erwin Komaraminarta selaku pendamping himpunan mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak WD1, Bapak Dr. Arif Nur Afandi, Bapak Kajur, Bapak Dr. Yoto, para pemateri, Bapak Tony Budi Santosa, STMM, Saudara Dika Gilang Maulana, ST, Saudara Moderator Arya Susman, para panitia dan peserta. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di forum webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin dengan bahasan mengenai soft skill ya. Soft skill. Iya. Kalau saya kuliah dulu itu soft skill itu dipresentasikan Anda harus menguasai 80% soft skill, kemudian 20% hard skill. Tapi kalau sekarang itu masing-masing itu mempunyai lajur sendiri ya. Jadi hard skill itu sangat butuh, soft skill itu sangat-sangat butuh. Jadi masing-masing itu persentasenya bukan 80-20 lagi, tapi sudah 100%, 100%. Jadi setelah Anda keluar dari zona perkuliahan, menuju industri nanti ketika bekerja, Anda harus luas ya, karena soft skill ini masalah yang sangat-sangat penting yang dibutuhkan oleh industri untuk menilai kinerja Anda nanti luas atau tidak. Nanti monggo ditanyakan, didiskusikan dengan pemateri. Ini Bapak pematerinya luar biasa dari IRMA, Ketua Asosiasi IRMA, kemudian Ketua Asosiasi Gama, kemudian ada dari PT Komatsu. Ya, saya kira Bapak pemateri ini luar biasa untuk berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman tentang soft skill-nya pada teman-teman mahasiswa. Dan para peserta jangan segan-segan untuk bertanya, diskusi, sehingga nanti dapat menemukan titik acuan saya harus bagaimana setelah perkuliahan selesai atau ketika lulus nanti. Begitu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada panitia untuk mempersiapkan dan berhasil menyelenggarakan acara ini. Kita harapkan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah tadi dimulai tepat waktu sekali jam 8.00. Luar biasa, mohon tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
Itu saja mungkin dari saya selaku pendamping himpunan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti saya akan mengikuti dari device yang lain ya. Karena hari ini seperti biasa minggu waktunya banyak sekali webinar ya. Jadi mohon izin nanti saya live kemudian saya gabung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Berikut ini video sambutan dari Bapak Yoto selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cepat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa jurusan Teknik Mesin yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya sampai pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul semuanya walaupun di beda tempat, tapi dalam waktu yang sama ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan terkait dengan pengembangan karir yang saudara-saudara harus lakukan di masa kuliah dan untuk karir yang akan datang setelah saudara semuanya menyelesaikan kuliah di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Saudara-saudara sekalian, kegiatan pada hari ini mengambil tema temukan dan kembangkan soft skill dalam meningkatkan mutu kerja di era revolusi 4.0. Nah, ini dimaknai bahwa saudara-saudara sekalian selama mengikuti perkuliahan ini harus benar-benar bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Di kuliah Anda masih perjalanan panjang, ini harus diikuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh jurusan Teknik Mesin. Pada saat sekarang ini antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja memang masih kurang berimbang. Baik dari SMK, perguruan tinggi vokasi, universitas atau institut sekarang ini cukup banyak. Nah, di Indonesia memang problemnya ini cukup kompleks antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, perusahaan industri ini sangat terbatas sehingga para mahasiswa harus benar-benar bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga setelah lulus nanti untuk
mudah mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, mulai sekarang saudara harus menyiapkan skill, keterampilan, baik berupa keterampilan praktek dan keterampilan yang sifatnya soft skill. Ya. Ini harus dimiliki. Anda IP bagus saja tidak cukup, tetapi harus memiliki keterampilan yang sifatnya soft skill, misalkan keterampilan komunikasi. Nah, ini sangat penting. Jadi komunikasi dengan orang lain ini sangat penting karena perusahaan tidak hanya cukup menerima anak-anak yang mungkin pinter yang ditunjukkan dengan indeks prestasi, tapi juga harus didukung dengan keterampilan yang sifatnya komunikatif. Dan keterampilan yang seperti itu bisa dipelajari, bisa diikuti dengan membiasakan diri. Ya, membiasakan dirinya lewat mana? Ya, melewati organisasi-organisasi kemahasiswaan. Saudara banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra universiter. Ya, salah satunya ada kegiatan di HMJ. Saya melihat kegiatan HMJ di jurusan kita ini cukup bagus program-programnya, sehingga para mahasiswa ini minimal itu mengikuti salah satu kegiatan di jurusan teknik mesin, kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti di HMJ, mengikuti di kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan di perpustakaan, di KSR, di kegiatan himpunan mahasiswa penulis dan lain-lain. Nah, dengan demikian Anda terbiasa komunikasi dengan orang lain, dengan mahasiswa-mahasiswa di jurusannya sendiri dan juga mahasiswa-mahasiswa di lintas jurusan, bahkan lintas fakultas. Nah, dengan membiasakan itu Anda juga akan memiliki soft skill yang bagus, sehingga ke depan setelah lulus Anda akan mudah untuk mencari pekerjaan. Jadi intinya saudara tidak cukup dengan indeks prestasi yang bagus, tapi harus punya keterampilan-keterampilan lain yang mendukung terhadap indeks prestasi yang bagus itu. Saudara-saudara sekalian, hari ini nanti ada beberapa pemateri yang bisa Anda ikuti, bagaimana saudara menemukan dan membangun soft skill dalam meningkatkan mutu kerja di era revolusi industri 4.0 ini. Saya kira itu sambutan saya pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara semuanya bisa mengikuti kegiatan ini mulai awal sampai selesai, sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber ini bisa Anda pahami, bisa Anda resapi, dan bahkan akan Anda bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk mencari kerja di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Dan kegiatan pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya lancar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saya sampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sosialisasi kuliah tamu Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020. Moderator kita pada acara kita hari ini adalah Arya Susmanviani, yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan teknik otomotif angkatan 2019 sekaligus anggota divisi penelitian bidang penalaran dan keilmuan HMJTM FTUM 2020. Kepada saudara Arya Susmanviani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Master Seremoni atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, serta pemateri dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Arya Susmanviani, yang akan memandu kegiatan inti kuliah tamu pada pagi hari ini. Para hadirin,
kuliah tamu pada pagi hari ini bertemakan temukan dan kembangkan soft skill dalam meningkatkan mutu kerja di era revolusi 4.0. Persaingan memperebutkan pasar kerja semakin kompetitif, terlebih memasuki era revolusi industri yang menjadikan banyak pergeseran dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, proses yang dijalankan industri saat ini lebih banyak memakai teknologi robot. Hal ini sejalan dengan konsep revolusi digital yang membuat tenaga manusia mulai banyak dihilangkan. Maka dari itu, era digital tak akan bisa dihindari, melainkan mahasiswa butuh lebih banyak membekali diri sehingga siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Dari uraian singkat di atas, kami menghadirkan dua pemateri yang sangat luar biasa yang akan membahas tuntas tentang materi kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Tony Budi Santosa. Berikut saya bacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Nama, Tony Budi Santosa, gelar akademik, sarjana teknik, magister manajemen, tempat, tanggal lahir, Madiun, 11 Desember 1967. Jabatan terakhir, Direktur Pemasaran PT Barata Indonesia. Riwayat pendidikan. Beliau menyelesaikan S1 di Perguruan Tinggi Institut Teknologi 10 November, Surabaya pada tahun 1993 dengan jurusan Teknik Mesin. Kemudian, beliau menyelesaikan pendidikan S2 di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Surabaya pada tahun 2019 dengan jurusan pemasaran. Riwayat jabatan. Tahun 2014 sampai dengan 2018, beliau bekerja di PT Barata Indonesia sebagai Direktur Operasi. Kemudian di tahun 2018 sampai 2020, beliau bekerja di PT yang sama juga, yaitu PT Barata Indonesia, tetapi sebagai Direktur Pemasaran. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau bekerja sebagai Ketua Perluasan Wilayah dan Pembinaan Anggota di Gabungan Asosiasi Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia, atau disingkat dengan GAMA. Di tahun yang sama juga, pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau bekerja di Indonesia Railway Manufacturing Association, atau disingkat dengan IRMA, sebagai Ketua Umum. Demikianlah CV dari pemateri kita yang pertama. Dan alhamdulillah untuk pemateri kita yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, selamat pagi Bapak Tony. Kita tidak ada. Baik Selamat Pak. pagi. Baik Pak. Kelihatannya para audiens kita sudah sangat siap menerima materi dari Bapak. Dan langsung saja segera kami persilakan kepada pemateri kita yang pertama, yaitu untuk Bapak Tony Budi Santosa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada pemangku kepentingan universitas, Bapak-Bapak sekalian, dan juga terima kasih kepada himpunan dan juga kepada seluruh audien yang mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan. Saya akan membagi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana pengenalan mereview terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Nanti ada 3 perusahaan yang coba saya tampilkan. Kemudian setelah kita melihat, mereview, memperkenalkan beberapa perusahaan sehingga kita memiliki gambaran tentang sebuah perusahaan, maka nanti
kita juga akan menyampaikan tentang peran soft skill. Bagaimana peran soft skill itu di dalam pengembangan sebuah perusahaan, dan juga bagaimana kita bisa meniti karir dengan segala kompetensi yang kita miliki, baik kompetensi yang kita miliki berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan juga kompetensi soft skill yang nanti akan saya paparkan kepada teman-teman semua. Dan juga yang terakhir juga saya sampaikan, yang ketiga adalah kondisi ketenaga kerjaan untuk beberapa tahun terakhir ini, sehingga dengan saya bisa tampilkan kondisi ketenaga kerjaan yang di Indonesia, kita semua bisa mempersiapkan diri untuk bersaing, dan juga kita lebih mengenal bagaimana kita harus bisa memasuki lapangan kerja dengan adanya beberapa kondisi yang akan saya sampaikan. Dengan demikian, maka mulai dari awal ketika kita nanti akan lulus dalam pekerjaan, maka kita akan bisa menyiapkan diri untuk hal di atas. Dalam kali ini, yaitu menemukan dan mengembangkan soft skill dalam meningkatkan mutu kerja di era revolusi 4.0. Next. Ya, overview perusahaan. Ini saya tampilkan, yang pertama ini adalah perusahaan PT Bharata Indonesia. Saya bekerja di sini selama 26 tahun, dari tahun 94 sampai dengan tahun 2020 ini. Kalau kita lihat, struktur organisasi sebuah perusahaan itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi perusahaan, bisnisnya apa, dan juga tergantung dari visi dari misi sebuah perusahaan, dan juga tergantung dari kemampuan SDM kita melihat ke depan. Kalau kita lihat ini, Direktorat PT Bharata Indonesia terdiri dari 4 direksi, 1 dirut, dan 3 sebagai direktur, yaitu ada Direktur Keuangan dan SDM, Direktur Operasi, dan Direktur Pemasaran. Dulu saya pernah sebagai Direktur Keuangan dan SDM, kira-kira selama 2 tahun. Setelah itu Direktur Operasi, kira-kira beberapa tahun. Kemudian juga Direktur Pemasaran terakhir ini. Kalau kita lihat, itu di sebelah kiri, itu adalah supporting dari sebuah perusahaan. Supporting ini di sini. Ini supporting sebuah bisnis. Di sini ada lini bisnis. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 6 ya. Ada 6 lini bisnis yang disupport oleh biru-biru di sini. Sehingga inilah yang menghasilkan bisnis itu ada di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap perusahaan berbeda-beda, dan bentuk dari sebuah organisasi juga berbeda-beda. Itu kita bisa lihat referensinya banyak sekali. Ini kalau kita lihat, biasanya kan direksi itu ada di atas gitu, ini ada di bawah. Ini sebagai salah satu contoh perkembangan bisnis saja ke depan. Ini ada divisi oil and gas, ada divisi pembangkit, kemudian ada divisi agro, industri gula agro, ada juga divisi komponen, membuat komponen-komponen. Di sini juga ada divisi sumber daya air, di sini juga ada divisi usaha bersama. Maksudnya ini divisi usaha bersama ini berkaitan dengan perusahaan lain. Dalam hal ini PT BBI. Itu membuat sebuah divisi bersama. Nah, jadi inilah yang akan menghasilkan produk dan menghasilkan sales, penjualan. Ada di 6 divisi. Nah, disupport oleh sebelah kiri ini. Macam-macam. Bisa lihat. Nanti detailnya bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca, dan direksi ada di sini. Next. Sedang lini bisnis dari PT Bharata itu
produknya adalah Barata membuat mesin-mesin, menyelesaikan sebuah proyek. Namun demikian tidak semua mesin, tidak semua proyek itu ditangani, tetapi lebih fokus kepada beberapa hal. Yang pertama adalah bidang food, maksudnya adalah Barata membuat produksi, membuat proyek, menyelesaikan proyek itu di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Contoh adalah sugar plant, pabrik gula. Jadi PT Barata Indonesia membuat mesin, mendirikan pabrik gula untuk bisa beroperasi. Sekarang banyak yang bisa dikerjakan di Indonesia. Kemudian juga bikin sagu plant, maksudnya membuat pabrik sagu ini di Papua. Kemudian juga membuat pabrik garam dan juga membuat CPO plant. Ada banyak, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Jadi ini di bidang makanan, industri makanan, itu Barata membuat manufakturer dan juga menginstall dari equipment untuk menjadi pekerjaan, semacam EPC. Kemudian juga Barata menangani pekerjaan-pekerjaan di energi, yaitu membangun gas turbine, power plant. Ini kalau teknik mesin pasti ini sudah. Jadi pekerjaannya mirip semacam ini. Kemudian membuat turbin komponen, ini sudah ekspor ke berbagai penjuru benua. Nanti kita lihat, nanti saya sampaikan, saya share. Kemudian juga kita membuat spherical tank, yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan di Pertamina, juga fuel terminal. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia ini, salah satunya adalah Barata, itu mempunyai kemampuan yang cukup untuk sekarang ini yang Pak Jokowi sedang menggalakkan produksi nasional. Ini sebetulnya kita dari perusahaan kita memiliki kompetensi yang cukup itu untuk meningkatkan TKDN, yaitu meningkatkan produksi di dalam negeri untuk mengurangi import. Nah, ini perusahaan-perusahaan semacam ini bisa kita kembangkan. Dan juga di water. Di water ini PT Barata membuat holocone. Holocone ini terbesar di dunia. Kira-kira diameter 4 meteran lah, plus minus saya lupa detailnya. Kira-kira 4 meter. Itu ada di Bendungan Jatiluhur. Jadi kita sudah bisa bekerja sama dengan luar negeri, nanti dari segi engineering, dan kita dengan kolaborasi dengan luar negeri tersebut, kita bisa membuat equipment yang berteknologi tinggi, dan juga bisa membuat water gate, pintu-pintu air di seluruh Indonesia, terutama yang besar-besar, kira-kira 80% sampai dengan 90% water gate yang ada di Indonesia itu adalah buatan dalam negeri. Dalam hal ini adalah PT Barata. Kemudian juga membuat penstock, yaitu mini hidro, mikro hidro untuk PLTA, tenaga listrik dari tenaga air. Kemudian membuat turbin. Selain ketiga bidang ini, PT Barata juga mengembangkan produksi semacam crane yang ada di pelabuhan. Kalau kita lihat di pelabuhan-pelabuhan itu, kita membutuhkan banyak crane yang selama ini masih import, maka ini Barata mencoba mengembangkan ke depan untuk bisa berkolaborasi dengan provider luar negeri, engineering luar negeri, untuk mencukupi kebutuhan, memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Kemudian PT Barata juga membuat bugi. Bugi itu adalah komponen untuk kereta api, semacam chassis itu, dan ini sudah ekspor
ke luar negeri berbagai belahan dunia. Nanti juga bisa saya sampaikan, saya sharekan. Barata juga membuat overhead crane untuk industri, kemudian membuat komponen-komponen pabrik semen, ini semen kiln, dan ini juga diekspor ke luar negeri. Terakhir itu ke Afrika. Next. Tadi seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa kemampuan dari PT Barata Indonesia, salah satu manufakturer yang ada di Indonesia, itu mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, mampu memproduksi dalam negeri maupun untuk ekspor. Kalau kita lihat ini, ada warna hijau, warna biru, warna merah, warna hijau itu komponen pabrik semen, kemudian biru untuk ekspor bugi. Kalau kita lihat ini ada di USA, jadi kita dari PT Barata Indonesia sanggup mengekspor ke Amerika, sanggup mengekspor ke Rusia, kalau kita lihat Meksiko, Kanada, juga ke Australia, dan kemana saja kita kalau kita lihat ini. Kemudian juga komponen turbin yang tadi, komponen gas turbin, juga diekspor ke berbagai negara, ada Maroko, ada Panama. Jadi secara garis besar bisa saya sampaikan bahwa peluang kita sekarang ini di bisnis kita itu adalah bukan hanya sekedar di dalam negeri, sebetulnya kita punya kemampuan yang baik dan market dari luar negeri itu juga membutuhkan produksi-produksi di dalam Indonesia, maka kita tinggal mengembangkan saja dari kemampuan produksi dan juga engineering di dalam negeri. Makanya teman-teman lulusan dari teknik mesin dan juga teknik-teknik yang lain, karena tidak hanya bisa mengandalkan hanya mesin saja, teknik mesin saja, tapi juga dari jurusan-jurusan yang lain untuk berkolaborasi untuk mengembangkan kemampuan produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus kita juga untuk ekspor. Next. Nah, ini gambarannya. Jadi semacam chassis lah gitu, bugi itu. Jadi sementara ini kita banyak juga import dari China, dari kebutuhan dunia juga banyak disuplai oleh China, India, dan Indonesia dalam hal ini Barata juga suplai komponen ini untuk market. Ini bugi. Next. Ini yang saya gambarkan tadi. Ini komponen untuk turbine. Kita juga ekspor. Ini sedang pengiriman ke Brazil, 1.300 MW kapasitinya. Ini juga salah satu produk dari divisi turbin. Dan terakhir ini adalah tadi kiln pabrik semen yang kita kirim ke Maroko. Next. Nah, tadi setelah Barata, ini juga ada organisasi yang agak berbeda, yaitu di PT Inka, PT Industri Kereta Api. Ada direksi di atas begini, kemudian masing-masing direktorat dia langsung membawai di bawahnya, dan juga direktur pengembangan membawai, ini direktur keuangan dan SDM membawai beberapa anggotanya, kemudian direktur pengembangan juga begitu, direktur operasi begitu. Ini memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap perusahaan memiliki khas, memiliki bentuk organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari visi misinya, tergantung dari direksinya, kemampuan dari perusahaannya, juga SDM-nya untuk membuat organisasi yang pas untuk di bidang mereka. Next. Seperti kita ketahui bahwa PT Inka juga melakukan ekspor ke luar negeri, bukan hanya di dalam negeri saja. Kita dengar kalau kita baca di internet maupun di surat kabar, Inka sudah mengekspor ke Bangladesh misalkan,
full, kemudian juga ke negara-negara lain, negara Afrika, banyak yang sudah kita ekspor. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kemampuan dari produksi dalam negeri itu memiliki kemampuan untuk bersaing di luar negeri. Kalau kita lihat ini struktur dari pekerjaannya, itu ada beberapa bagian, ada propulsi dan brake system. Ini mereka ada beberapa bagian-bagian. Kemudian ada bugi, juga terdiri dari beberapa equipment, beberapa part itu. Kemudian ada car body, itu ada interior. Kemudian ada komponen-komponen yang lain semacam AC, coupler, macam-macam, toilet, macam-macam. Dan juga ini sebagai train control management system. Jadi untuk kontrol. Jadi dengan demikian maka sebetulnya kita sudah memiliki kemampuan yang maju, maksudnya bisa diterima oleh market dan juga kebutuhan dalam negeri. Nah, ini perlu kita kembangkan. Memang problem kita adalah kadang-kadang keberpihakan kita semua terhadap produksi dalam negeri itu kurang karena kadang-kadang kepercayaan kepada produsen di dalam negeri kurang, sehingga lebih banyak mengandalkan impor. Sementara kita sendiri dari produksi nasional, kita sendiri justru ekspor. Ini memang ada ironi. Jadi salah satu pihak kita ekspor, tapi di satu pihak kadang-kadang kita juga masih sering melakukan impor. Ini problem yang ada di manufaktur di Indonesia. Next. Ya, ini produk-produknya bisa kita lihat. Next. Next. Ya, ini yang terakhir adalah struktur organisasi di PT LEN. Tadi mirip seperti Barata yang pertama tadi, organisasiannya, direksi ada di bawah. Namun ke atasnya ini hampir sama dengan PT Inka tadi. Tiap-tiap direksi itu membawai masing-masing departemen. Next. Produk-produknya adalah semacam ini, PT LEN. Itu mulai dari desain, manufacturing, testing, commissioning, installation, maintenance, training, SDM-nya. Jadi mereka memproduksi sinyal-sinyal. Kalau kita lihat itu di kereta api ada sinyal-sinyal yang otomatis, sehingga kalau ada kereta datang, lampu menyala, sehingga ada pengaturan sistem yang ada di kereta api. Nah, ini dilakukan oleh PT LEN. Sehingga ini otomatisasi dan controlling dibuat oleh PT LEN. Next. Selain itu, PT LEN juga memproduksi beberapa produk yang canggih. Ini kalau kita lihat ini seperti radar yang sudah canggih, dan ini mereka mengembangkan, PT LEN mengembangkan kemampuan radar untuk kebutuhan di Indonesia. Kalau kita lihat, dan ini juga tenaga surya, mereka juga masuk ke pembangkit, dan ini pekerjaan-pekerjaan lebih presisi itu ditangani oleh PT LEN. Next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan bahwa ini yang terakhir itu ada di Bandara Jakarta, itu sudah otomatisasi full, tidak ada drivernya, mereka sudah melakukan otomatisasi. Jadi lewat kontrol mereka sudah bisa jalan sendiri, dan itu semua dikerjakan oleh PT LEN. Ini yang paling baru. Next. Ya. Perusahaan sudah. Sekarang kita akan masuk sedikit ke soft skill. Jadi prinsipnya adalah, kalau saya singkat adalah, apa itu kompetensi? Karena SDM yang paling utama adalah kemampuan kompetensi, yaitu karakteristik seseorang yang mendorong dia untuk bisa berhasil di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Prinsipnya begitu. Kompetensi adalah karakteristik seseorang untuk bisa berhasil. Next. Ada 3, paling tidak, yaitu berupa ilmu pengetahuan, seperti yang kita pelajari di dalam kuliah, kemudian keterampilan skill,
bagaimana kita memiliki skill untuk memproduksi dan juga untuk hal yang lain. Dan juga yang ketiga adalah kualitas personal. Soft skill lebih ke ketiga ini, yaitu kualitas. Selain kita memiliki pengetahuan dan kita juga memiliki skill, kemampuan teknis, namun kita juga harus memiliki kemampuan di dalam internal person kita harus memiliki sesuatu yang tidak kelihatan di depan, tetapi inilah justru yang akan bisa mendorong kemampuan kita dan juga mendorong skill kita untuk lebih maju. Ini semacam drive, drivernya ada di sini, drivernya ada di kualitas personal. Itu menurut saya. Next. Nah, tadi kalau kita lihat ada beberapa yang membuat seseorang untuk maju, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan, untuk bisa menyelesaikan tanggung jawabnya di dalam sebuah perusahaan, yaitu motif. Motif kita, bagaimana kenapa kita bisa masuk ke sebuah perusahaan, kenapa kita masuk di sebuah bidang tertentu untuk kita terjun di situ. Kita punya alasan, tentu alasan jangka panjang akan mempengaruhi dibandingkan dengan alasan-alasan jangka pendek. Hasilnya pun akan beda. Alasan yang sangat panjang, bagaimana kita mengabdikan hidup kita di sana. Kemudian ada kepercayaan diri kita, bagaimana kita memiliki kepercayaan diri untuk mengeksekusi dan menyelesaikan, bahkan mencari solusi dalam setiap problem, kepercayaan diri bahwa kita mampu. Kemudian ada konsep diri, ada penguasaan ilmu, ada skill, ada keterampilan. Next. Karakter tadi yang terdiri dari kompetensi kita macam-macam nanti akan menjadikan tingkah laku kita dalam sebuah perusahaan, bagaimana kita berjalan di dalam sebuah perusahaan tergantung dari dorongan yang ada di dalam karakter personal yang ada di dalam diri kita. Tekad, kemauan, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, mendorong kita untuk maju dan adalah mendorong untuk hasil kinerja kita seperti apa di dalam sebuah perusahaan. Next. Oke, sama tadi. Terus next. Ini kita melihat tadi saya akan menggambarkan bahwa ada keterampilan yang tidak dilihat, maksudnya tidak gampang terlihat di permukaan, namun sesungguhnya dia itu adalah fondasi yang mendorong dari kemampuan kita, yaitu adalah di bawah ini. Model dari gunung es, bahwa keterampilan bisa terlihat, pengetahuan bisa terlihat sejauh mana kemampuan kita, keterampilan kita, pengetahuan kita, namun yang lebih dalam daripada itu, ini yang hanya terlihat, tetapi di bawahnya itu merupakan fondasi yang saya sebutkan tadi. Ada motif, ada sifat, ada konsep diri, ada sikap kita, attitude, ada sistem nilai yang kita pegang, ada self-image yang kita miliki. Inilah sebetulnya justru di dalam sebuah perusahaan, ini yang sangat menentukan di dalam perkembangan. Ini juga sangat menentukan, karena bagaimanapun juga tanpa keterampilan, tanpa pengetahuan, itu tidak akan mungkin sukses. Namun demikian, di dalam inilah yang tidak terlihat secara kasat mata, namun ini bisa mengembangkan keterampilan, bisa mengembangkan kemampuan knowledge kita, ada di bawah ini. Ada sebagai mahasiswa, kalau saya berkaca dari diri saya sendiri, bahwa mulai SD, saya aktif di pramuka, bagaimana kita bergaul dengan sistem sebuah organisasi, kemudian sampai SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi juga aktif di sebuah organisasi. Nah, ini melatih kita untuk bagaimana kita kemampuan soft skill kita, bagaimana empati kita pada orang, bagaimana kita maju, namun bisa mengajak orang, bagaimana kita berkontribusi terhadap sebuah organisasi, bahkan bagaimana kemampuan kita untuk menggerakkan organisasi itu untuk lebih maju. Maka kemampuan-kemampuan itu, pengalaman-pengalaman yang ada di dalam perguruan tinggi,
itu menjadi nilai yang sangat positif untuk pengembangan karir seseorang di dalam masa depannya nanti. Baik dia mau masuk ke wirausaha maupun akan masuk di dalam sebuah perusahaan yang besar yang bersama-sama. Maka saya tekankan lagi bahwa ini sangat mempengaruhi. Makanya ketika terjadi dialog biasanya antara manajer, antara direksi dengan karyawan baru, biasanya ditanya, dulu aktifnya di mana? Dulu ketika kuliah, ekstrakurikulernya aktif di mana? Itu sebetulnya adalah lebih melihat kepada ini sebetulnya. Kemampuan-kemampuan yang tidak terlihat, karena di dalam transkrip nilai itu biasanya tidak ada. Nah ini kita lebih wawancara untuk menggali kemampuan dari tenaga-tenaga baru, apakah dia memiliki soft skill untuk dikembangkan ke depan yang menunjang perusahaan kita. Next. Nah ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pondasinya tengah ini ada di sini, yaitu ada bakat, ada motivasi, ada karakter yang harus dimiliki oleh seseorang. Sebuah bisnis dan juga sebuah negara tanpa dipimpin atau di leader atau di driver oleh seseorang yang mentalnya kuat, mentalnya bakat yang menonjol dan juga karakter yang kuat, maka akan kompetensi semua kompetensi yang ada akan tumbuh. Maka dia ada sikap yang baik, sikap yang akomodatif, sikap yang sebagai perkembangan-perkembangan baru, dia cepat berubah, menyesuaikan diri, dia punya sikap nilai. Kemudian juga ada akan mendrive kemampuan kita yang di atas, yaitu pengetahuan kita, keterampilan kita, perilaku kita akan meningkat dengan adanya ini yang kita miliki. Next. Ya, saya memberikan gambaran bahwa karir seseorang di dalam sebuah perusahaan itu tidak harus karir manajerial. Tadi yang kita lebih organisasi, tadi digambarkan lebih kepada organisasi, manajerial maksud saya. Seseorang belum tentu memiliki potensi yang maksimum di manajerial. Ada orang yang memiliki manajerialnya kuat, namun ada juga orang yang memiliki keahlian yang lebih kuat. Ini sebetulnya dua-dua potensi inilah yang akan mengembangkan sebuah perusahaan akan menjadi maju. Perpaduan dari keahlian, kompetensi keahlian, meskipun dia bukan struktural, namun dia memberikan input yang tinggi kepada perusahaan. Dalam hal ini contohnya misalkan adalah kemampuan engineering atau kemampuan manajemen yang memberikan masukan-masukan kepada seluruh manajer. Nah, ini kemampuan ini sebetulnya sangat berguna. Kalau kita lihat di dalam sebuah perusahaan yang maju, ini tidak membedakan dalam salary, gitu ya, dalam salary itu tidak terlalu membedakan antara struktural dengan kemampuan keahlian. Keahlian nanti ada berjenjang, ada keahlian tingkat ini, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan selanjutnya. Bisa jadi bahwa kemampuan skill seseorang itu dengan direksi itu bisa sama. Bahkan dalam titik tertentu bisa lebih tinggi misalkan. Itu biasa terjadi di dalam sebuah perusahaan. Next. Kondisi tenaga kerja. Masih ada waktu 10 menit kira-kira. Kita gambarkan bagaimana tingkat yang paling gampang adalah mempelajari tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat ini, kita pernah kecil, kemudian naik, ada krisis sampai naik, kemudian turun. Alhamdulillah sekarang itu grafiknya sudah mulai menurun sampai dengan 2018. Dan saat ini karena sebetulnya ada datanya tapi belum bisa kita compile di sini, itu dengan adanya sekarang ekonomi yang sedang kesulitan, ini sudah mulai meningkat lagi. Dan itu nanti bisa kita lihat. Next. Trennya turun. Ini saya ingin menggambarkan aja beberapa tahun, mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang, trennya secara umum itu pengangguran menurun. Next.
Hanya saja ini sebagai catatan bagi kita semua. Kalau kita lihat tadi trennya itu menurun, namun beberapa tahun terakhir itu ini saya ambil data. Ini ada justru dalam beberapa tahun 2017 dan juga tahun 2019 ini di kalangan akademis, maksudnya lulusan akademis dari mulai lulusan diploma maupun lulusan universitas, beberapa tahun ini justru meningkat penganggurannya. Ini menjadi sesuatu yang kita pelajari dan kita siapkan diri kita supaya kita tidak terjebak kepada peningkatan. Kalau kita lihat ini tahun 2017 ini dan tahun 2019 kita bandingkan, ini di SD turun, SMP penganggurannya turun, SMA turun meskipun tinggi ya, turun. SMK tinggi masih, ya paling tinggi masih, tapi turun. Justru ini kebalikan beberapa tahun terakhir ini kok ada kecenderungan meningkat. Diploma dari 6,4 menjadi 6,9, kok naik. Kemudian ini dari 5 menjadi 6,2, ini naik signifikan. Ini data-data yang bisa saya share ke teman-teman semua. Ini juga ada penyebabnya, bisa dilihat di sini. Ada penyebab-penyebab kenapa itu tidak terjadi. Nah ini, jadi kalau kita lihat nih, saya agak fokus di sini sebentar, karena ini berkaitan dengan diploma dan perguruan tinggi. Penyebabnya adalah keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada gap pengetahuan di sebuah perusahaan dengan di universitas. Kemudian ada ekspektasi penghasilan yang tidak match dari lulusan sarjana dan juga diploma, ekspektasi penghasilannya tinggi, sementara di market sesuai dengan kondisi market ini ada gap. Barangkali itu yang menyebabkan. Kemudian adalah penyediaan lapangan kerja yang terbatas. Tapi kalau kita lihat tadi pengangguran menurun, tapi ini justru meningkat, sehingga ini lapangan kerja ini sebetulnya kok cenderung bertambah sebetulnya juga. Kecuali kondisi sekarang ya, hampir resesi ini kondisinya tidak seperti ini. Tapi ini bisa menjadi masukan bagi kita para lulusan untuk mempertimbangkan 3 hal ini untuk masuk sebuah bursa tenaga kerja. Next. Oke, pengangguran terbuka dan kemiskinan. Ini prediksi ini tadi saya sampaikan dengan adanya COVID itu kelihatannya kok mulai besar ini. Prediksinya mulai naik ini pengangguran. Tadi berapa 5% atau berapa tadi? Sekarang ini kalau kita lihat prediksinya nih ada 3 prediksi, kemungkinan besar akan naik. Ini yang sedang ini bisa 7% ke atas dengan adanya pandemi COVID-19. Next. Nah, saya pikir ini teman-teman semua apa yang bisa saya sampaikan tentang perusahaan, soft skill, dan juga bagaimana kondisi ketenagakerjaan kita, sehingga dari paparan itu bisa memberikan masukan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam bursa kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tony Budi Santosa atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini berlangsung selama 20 menit, dan setiap pertanyaan dari audiens bisa langsung dijawab oleh pemateri. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan nama beserta asal program studi.
Baik Pak, sambil menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan, mungkin dari Oke. saya ada pertanyaan Pak. Ya. Dari ini Pak, saya lihat tadi pengangguran lulusan universitas itu tahun ini meningkat ya Pak. Nah, Ya, tahun 2017-19. ya. Nah, ini sekaligus pesan untuk teman-teman. Jadi pertanyaan saya tuh, kompetensi dasar apa yang perlu kita miliki atau kita siapkan pada saat ini agar hal itu tidak terjadi lagi gitu Pak. Pak, tadi yang kita butuhkan, mau diulangi yang terakhir? Saya ulangi pertanyaannya Pak. Ya. Kompetensi dasar apa yang perlu kita miliki atau kita siapkan saat ini agar hal itu tidak terjadi lagi? Oke. Ya, tadi kalau kita sampaikan di paparan saya itu ada 3 penyebab kenapa terjadi peningkatan. Tadi salah satunya adalah kompetensi, pengetahuan yang ada di perusahaan, ada gap dengan pengetahuan atau ilmu yang didapatkan di dalam sebuah universitas. Makanya sekarang itu kalau kita lihat di fakultas-fakultas di universitas itu sudah mulai mendekatkan, ada kerjasama antara perusahaan dengan universitas itu melakukan dialog, melakukan sering pertemuan semacam ini, sehingga kebutuhan apa yang ada di perusahaan, skill apa yang dibutuhkan, karena di perusahaan itu juga terus, ilmu juga berkembang terus, maka itu terjadi dialog. Makanya bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi dari universitas adalah bagaimana bisa mengetahui perkembangan yang ada di perusahaan. Ada dialog. Seperti sekarang ini contohnya, saya sebagai profesional yang ada di perusahaan berdialog, apa yang dibutuhkan. Nah sekarang ini adalah contohnya adalah 4.0. 4.0 ke depan ini sudah merubah prediksi kita semua yang ada hari ini dan yang kemarin. Bagaimana kita diskusi yang biasanya kita di dalam kelas sekarang sudah tidak ada di kelas. Bagaimana kita bekerja namun menggunakan sosialnya itu dibatasi, social distancing, maka di situ otomatisasi menjadi sangat penting, program menjadi sangat penting, contohnya semacam itu. Dan ini bukan hanya diperlukan kebutuhan hardware untuk memprogram sebuah produksi dengan otomatisasi, tapi tidak hanya itu, tetapi sudah bagaimana merubah jiwa kita, merubah kultur perusahaan, itu juga ke situ. Nah, ini menjadi penting sekali. Dan biasanya ini di dalam anak-anak baru, itu pengalaman dari saya, kira-kira generasi tahun 2010 ke sini, itu kemampuan luar biasa. Bahkan dari segi manajerial, kalau kita lihat di pengalaman saya, itu SDM yang lama-lama itu kebalap dibandingkan dengan teman-teman sekarang, karena dunianya adalah otomatisasi, dunianya internet 4.0, dan itu bagi kita yang sudah lama ini akan lebih sulit. Dan anak yang baru itu adalah sangat cepat untuk itu, karena begitu lahir yang dipegang sudah HP, dipegang sudah internet. Nah, itu menjadi nilai tambah kita itu untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan, dan itu perlu sangat dikembangkan. Bahkan sebetulnya kalau saya bukan hanya kita menyiapkan diri kita sebagai pekerja, tapi kita juga menyiapkan diri kita itu juga sebagai entrepreneur. Perlu kita ketahui, entrepreneur di Indonesia saat ini di bawah 2%, maksimum 2% dari seluruh bisnis yang ada. Nah, itu kalau kita siapkan, karena kita tadi punya soft skill yang baik, punya organisasi, pengalaman, kita juga punya ilmu-ilmu baru, semacam internet, semacam program yang tidak dimiliki oleh orang-orang dulu, itu kita kembangkan. Saat inilah saatnya itu teman-teman untuk mengembangkan kemampuan. Saya pikir itu dengan adanya melihat kondisi yang ada sekarang, terus kemampuan lebih yang dimiliki oleh anak-anak sekarang, tanda petik,
anak-anak gitu saya nyebutnya karena masih baru. Tapi ini potensi yang bisa melebihi daripada orang-orang dulu. Dan siapa yang lebih siap saat ini, siapa yang siap hari ini, maka 10-20 tahun dia akan lebih siap lagi. Karena pertempuran baru dimulai. Negara-negara berkembang sebetulnya, dengan adanya kompetensi semacam itu, apalagi dengan adanya resesi ini, kalau saya pribadi, dengan adanya resesi itu sebetulnya mengekuilibrium, menyeimbangkan semua kemampuan ekonomi, kemampuan teknologi menjadi hampir rata, tidak rata sih, tapi hampir rata. Negara-negara berkembang bisa mengekspor, negara-negara berkembang bisa meningkatkan produktivitas karena ekonomi ini sama-sama. Bahkan kalau kita lihat Amerika, berapa itu minusnya sekarang? Berapa itu minusnya? Indonesia 5. Barangkali sebentar lagi kalaupun tidak masih minus, ya mungkin 3-2 sudah ada perbaikan. Nah, itu menimbulkan, kalau saya melihat optimisme bagaimana anak-anak sekarang mau masuk sebagai dalam tenaga kerjaan atau sebagai entrepreneurship, itu menurut saya saat ini. Demikian jawaban saya. Baik, Pak. Berarti kesimpulannya itu selalu update skill dari perusahaan dan mengembangkan kemampuan kita gitu ya, Pak? Betul. Baik, terima kasih kepada Bapak Tony atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya berasal dari Saudara Monica. Untuk Saudara Monica, silahkan mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama beserta asal program studi. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Monica, saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Saya izin bertanya, Pak. Di era seperti ini kan kita harus siap dalam hal menghadapi kendala dalam perusahaan ya, Pak. Saya minta saran dari Bapak, gimana cara kita bertahan dengan hard skill yang sangat minim, tapi soft skill-nya kita tuh kuat gitu, Pak. Jadi dalam berperusahaan itu nggak imbang gitu, Pak, antara hard skill sama soft skill-nya kita. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kemampuan hard skill dan soft skill ini, kalau saya mengibaratkan seperti burung atau seperti pesawat, itu semacam sayap kanan dan sayap kiri. Jadi dua-duanya ini harus kuat, tidak bisa satu. Kalau soft skill terlalu bagus, namun skill-nya terlalu kurang, itu juga berat. Tetapi untuk ke depan, sebuah perusahaan itu ketika memilih seseorang gitu untuk masuk sebuah perusahaan, selain kemampuan hari ini, yang justru penting itu memang kemampuan yang akan datang, dilihatnya. Karena bekerja itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai dengan pensiun. Nah, makanya dilihat sebuah perusahaan adalah lebih kepada kemampuan yang akan datang, yaitu soft skill. Soft skill itu bisa menggerakkan kemampuan saat ini supaya bisa berkembang. Tadi saya sampaikan ada gap antara sebuah perusahaan dengan pengetahuan universitas, ada gap. Dengan adanya soft skill itu, maka itu bisa tertutupi. Dan di mana-mana memang sekarang itu adanya gap itulah yang menjadi kendala, sehingga orang lebih melihat, ya sudah, kita pakai tenaga yang siap pakai saja. Tetapi sebetulnya untuk ke depan yang dibutuhkan itulah yang bisa berkembang untuk era yang akan datang. Itulah soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan kita untuk mengembangkan kemampuan kita, termasuk hard skill saat ini, untuk ke depan. Makanya di dalam tes biasanya kan ada 2. Ada tes keahlian. Jadi begitu masuk, itu dites itu kan. Pertama dites teknis gitu secara umum, yang mereka lebih banyak kepada penalaran logika dan juga kemampuan teknis, itu dites, pasti itu ada dites. Tapi selain itu yang kedua juga kan ada tes psikotes itu ya. Nah, psikotes itu sebetulnya melihat soft skill kita, organisasi kita, kemampuan leadership kita, kemampuan untuk mengembangkan itu. Jadi memang menurut saya itu ya dua-duanya, seperti tadi disampaikan Bapak Ajur tadi. Itu soft skill dan hard skill itu memang dua-duanya. Makanya saya menggambarkan seperti sayap kanan dan kiri, nggak boleh milih cuma satu. Oke lah, aku soft skill-nya kuat, tapi hard skill nggak punya, nggak bisa juga. Tapi yang paling bagus adalah tentu
kalau dibikin apa itu perempatan gitu, tentu yang kompetensi yang akan datang bisa dikembangkan tinggi, dan juga kemampuan hard skill yang ada sekarang itu juga tinggi ya. Perpaduan antara keduanya itulah jagoan lah kalau gitu saya bilang, yaitu hard skill-nya bagus, soft skill-nya untuk ke depan juga bagus. Semua perusahaan pasti milih itu, tapi itu biasanya kan kecil. Paling tidak adalah kemampuan minimal, ada kemampuan hard skill minimal yang dimau oleh sebuah perusahaan, kemudian dengan pengembangan soft skill yang tinggi, itu yang dipilih oleh sebuah perusahaan. Demikian ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, saya tanyakan kembali kepada Saudara Monica, apakah jawaban dari Bapak Tony sudah? Sudah, moderator. Baik, terima kasih. Saya ingatkan kembali pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan nama beserta asal program studi. Baik, pertanyaan selanjutnya berasal dari Saudara Said. Untuk Saudara Said, silakan mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama beserta asal program studi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Said Rahmatullah dari S1 Pendidikan Teknik Mesin. Yang saya tanyakan adalah, apakah pengalaman kerja di industri di waktu setelah lulus SMK itu berpengaruh terhadap rekrutmen setelah lulus sarjana, terutama skill yang kita dapat di waktu pengalaman kerja tersebut? Terima kasih, Pak. Mau sekali lagi, gimana sekali lagi? Apakah pengalaman kerja di industri di waktu setelah lulus SMK berpengaruh terhadap rekrutmen setelah lulus sarjana, terutama skill yang kita dapat di waktu pengalaman kerja tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang baik. Jadi, dalam sebuah perusahaan biasanya ketika kita merekrut itu dilihat semacam kurikulum vitae dan juga pengalaman-pengalaman begitu. Apakah pengalaman itu mendukung dari sebuah perusahaan, organisasi perusahaan yang sekarang ini. Contohnya misalkan seperti Barata, seperti Inka, dan juga Lens yang berkembang di manufacturing. Kalau dia punya pengalaman manufacturing, dia pernah dari SMK, kemudian dia pernah mengetahui perusahaan-perusahaan, dia pernah kerja praktek di mana perusahaan, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari manajemen untuk mengambil itu, karena dengan adanya pengalaman itu maka minimal itu dia tidak kaget dengan kondisi yang ada di perusahaan. Karena kadang-kadang ada seseorang yang dia passion-nya tidak di manufacturing, dia passion-nya tidak ada di perusahaan. Mungkin passion-nya meskipun lulusan S1 teknik, kadang-kadang dia punya passion yang beda gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Kalau seseorang memiliki pernah kerja praktek di sebuah perusahaan yang mirip dengan kita, kemudian apalagi tadi mulai dari SMK, dia juga sudah punya keterampilan, itu menjadi nilai tambah. Apalagi dengan adanya punya kemampuan hard skill itu didukung oleh kemampuan soft skill itu, maka itu menjadi plus yang tentu diprioritaskan oleh sebuah perusahaan. Saya pikir itu, jadi kayak kerja praktek, kemudian pengenalan kita kepada sebuah perusahaan, itu oleh perusahaan juga dinilai untuk apakah seseorang itu dipertimbangkan untuk bisa diterima. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya tanyakan kembali kepada Saudara Said, apakah jawaban yang diberikan Bapak Tony tadi sudah bisa diterima? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Saudara Haidar Yahya. Untuk Saudara Haidar Yahya, silakan mengaktifkan mikrofon beserta menyebutkan nama beserta asal program studi. Jadi untuk Saudara Haidar Yahya bisa menyampaikan pertanyaannya.
maaf untuk Saudara Haidar Yahya. Bisa mendengar suara saya? Baik, mungkin apabila ada kesalahan teknis bisa diketik di room chat. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan menyebutkan nama beserta asal program studi. Baik, buat penanya selanjutnya yaitu berasal dari Saudara Iman Burhan Rusli. Kepada Saudara Iman Burhan Rusli, silakan mengaktifkan mikrofon serta menyebutkan nama dan asal program studi. Baik, untuk Saudara Iman Burhan Rusli bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, apabila sinyalnya berkendala, bisa menyampaikan pertanyaan melalui room chat. Dan saya tanyakan kembali kepada teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup untuk sesi tanya jawab. Pak Moderator. Ya. Baik, saya sampaikan pertanyaan dari Saudara Haidar Yahya. Untuk pertanyaannya, jadi semisal ada pelamar kerja yang pertama fresh graduate dengan sertifikat keahlian dan ada prakerja dan ada pekerja yang memiliki pengalaman lebih di industri, bagaimana pandangan dari perusahaan terkait dua pelamar tersebut? Baik, untuk Bapak Tony bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Iya, baik. Jadi memang sebuah perusahaan itu merekrut tenaga kerja itu memang ada memiliki tujuan kadang-kadang berbeda. Yang pertama, kita memang suatu saat perusahaan itu memang membutuhkan yang fresh grade gitu.